Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PGSD 009 yang beranggotakan 10 orang. Saya sendiri atas nama Nur Fajriani dan teman saya Nur Laini, Nur Hidayah Nawandasari, Nur Hikmah Al-Maida, Nur Jannape, Nur Jannah, Nur Fajriyah, Nur Hikmah, Nur Fadillah, Nur Fitriani. Kami akan memaparkan materi tentang pemahaman peserta didik pada bagian demonstrasi konsep topik 1. Selamat menyaksikan. Cik-cik pariuk pengasunding dari Jawa, datang dek kecibuk bawa kepiting 2 ekor, cak cabur dalam belang api, cak hidung gigi rongga, sapi ketawa dolok di pancung raja tunggak sinar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peserta didik untuk mengerjakan soal yang diberikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang Anda berikan tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Menurut kami, kemampuan peserta didik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman konsep. Peserta didik telah memahami pemahaman konsep dasar yang relevan untuk soal, sehingga lebih mudah menentukan dan memecahkan yang berkaitan. Yang kedua, kemampuan analitis. Kemampuan peserta didik untuk menganalisis masalah dengan cepat dan efektif sehingga mereka dapat mengidentifikasi elemen-elemen dalam soal tersebut. Yang ketiga, pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya mengerjakan soal-soal serupa dapat membantu peserta didik dalam memenuhi pola-pola umum dan strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan soal. Yang keempat, konsentrasi dan fokus. Kemampuan untuk fokus dan konsentrasi selama pengerjaan soal sangat penting. Ketika peserta didik tidak terganggu, mereka dapat lebih baik mengerjakan soal-soal yang relevan. Yang kelima, motivasi. Motivasi yang tinggi dapat membantu peserta didik menghadapi soal dengan keyakinan untuk menyelesaikan tanpa ada rasa takut dan ragu. Penting untuk diingat bahwa kemampuan mengerjakan soal tanpa melihat langkah dapat berkembang seiring waktu dengan latihan dan pengalaman. Sebagai calon seorang guru, metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar pada poin bagian A adalah dengan menggunakan teori belajar konstruktivisme. Salah satu pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan adalah zona of proximal development atau zona perkembangan proksimal. Zona ini diartikan sebagai seorang peserta didik tidak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan sekelompok atau orang dewasa. Kasus ini dapat berkaitan dengan kasus pada poin bagian A, yaitu seorang guru dalam memberikan materi kepada peserta didik harus dimulai dengan urutan atau langkah-langkah sehingga peserta didik dapat mengikutinya. Ide dasar lain dari teori belajar Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar. Kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan tersebut setelah anak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya, sehingga ini sesuai dengan kasus tersebut yang mana peserta didik sudah mampu mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, karena pada awalnya sudah diberikan pengerjaan soal, namun pada percobaan kedua siswa tidak diberikan lagi langkah pengerjaan soal.
sebagai aktualisasi dari scaffolding dalam mengurangi bantuan tersebut sehingga mampu memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya dalam menyelesaikan tantang belajarnya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Nah, menurut kelompok kami, selama periode tersebut, anak cenderung berpikir pada tingkat yang simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Nah, artinya apa? Artinya, anak tidak bisa menggunakan logikanya atau mengubah serta memisahkan ide atau pikirannya. Nah, perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap yang lebih konkret. Nah, ketika ia bisa menggunakan pemikirannya yang logis, ia dapat dengan mudah menerapkannya dan mengaitkannya dalam kehidupannya. Nah, dalam kasus di atas, Rina bisa melakukan pembelajaran yang secara konstruktivisme. Nah, dengan menerapkan logika serta menyertakan contoh-contoh konkret di lingkungan sekitar, misalnya menerapkan permainan yang berkaitan dengan perhitungan, belajar dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, sehingga akan lebih mudah dalam berhitung karena ia dapat dengan mudah mempraktikannya secara langsung dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, atau ada cara lain yang dapat dilakukan oleh Rina, seperti memikirkan terlebih dahulu faktor-faktor apa saja sih yang menghambat cara belajar peserta didiknya. Seperti Rina harus mengetahui tingkat usia masing-masing peserta didik, karakteristik peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan tingkat pemahaman peserta didik. Nah, kemudian Rina dapat menggunakan media atau metode belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya tersebut. Nah, sehingga dapat diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan konsep pembelajaran konstruktivisme karena sangat erat kaitannya dengan teori belajar. Konstruktivisme yaitu menyiapkan benda-benda di sekitar dan beberapa permainan yang berkaitan dengan perhitungan, sehingga siswa dihadapkan dengan situasi yang nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Ia adalah salah seorang guru mengajar di sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan kepada peserta didiknya mengenai tes deskriptif. Pada buku cetak yang Made gunakan, terdapat contoh tes deskriptif mengenai bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang siswanya, Made pun mencoba mengubah tes deskriptif tersebut dengan menggunakan contoh mengenai pantai dan juga makanan khas yang ada di Bali. Pada kasus 3 bagian A, pertanyaannya yaitu menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jadi menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made mempertimbangkan latar belakang dan tempat tinggal peserta didiknya yaitu Bali. Dengan memberikan contoh yang relevan dengan lingkungan sekitar dan budaya tempat tinggal mereka, Made dapat membuat materi lebih menarik dan berarti bagi peserta didik dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal yang dilakukan Made juga membantu meningkatkan minat dan apresiasi peserta didik terhadap budaya Bali.
Prinsip yang MET gunakan yaitu prinsip berbasis konteks, yang dimana prinsip ini menghubungkan antara pengalaman, budaya, dan tempat tinggal peserta didik. Hal ini sesuai dengan teori CTL atau Contextual Teaching and Learning, yang dimana prinsip ini menghubungkan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.